Rabi Adawiyah pernah dilamar oleh Syekh Hasan Al-Basri. Syaratnya, tolong jawab, kalau bisa jawab pertanyaan saya mau jadi istrinya. Pertanyaan pertama, kapan aku ditakdir meninggal dunia? Itu pertanyaan kedua, itu pakai surat ini. Pertanyaan kedua, ketika aku mati, bisakah aku menjawab pertanyaan mungkar nakir di alam kubur? Terus, apakah aku tidak disiksa di alam kubur? Ketika aku bangkit dari alam kubur, ditimbang, dihisab, timbangan amalku lebih berat mana yang baik dengan yang buruk? Terus terakhir pertanyaanku, aku masuk surga apa masuk neraka? Itu suruh jawab. Kalau Syekh Hasan Al-Basri bisa menjawab, mau jadi istri. Katanya Syekh Hasan Al-Basri setelah baca suratnya Rabi'ah, waduh, geleng-geleng aja. Dan sama-sama walinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulhai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al anjumi zahirat amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahaman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karama ba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bab su'ul adab ma'asy. Jeleknya tata krama, jeleknya sopan santun terhadap guru. Hukiyash haka Syekh Tajuddin bin Athaillah radhiyallahu taala anhu telah menceritakan seorang syekh, seorang guru besar yang bernama Syekh Tajuddin bin Athaillah, pengarang kitab Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari. As-Sakandari itu kalau bahasa sekarang Alexandria, Mesir, negara Mesir. Beliau menceritakan tentang gurunya. Gurunya beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini berguru kepada Syekh Umar Al-Ansari, Ahmad bin Umar Al-Ansari, atau yang terkenal dengan sebutan Abu Abbas Al-Mursi. Syekh Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu an, beliau berguru kepada Syekh Abu Hasan Ali bin Abdul Jabbar Asyadzili atau Asyadzuli radhiyallahu an. Jadi yang mendirikan Thariqat Syadziliyah kalau bahasa sekarang. Thariqat Syadziliyah ini, Syekh Abu Hasan Syadzili itu murid daripada Syekh Abdul Salam bin Masis atau Syekh Ibnul Basis yang mempunyai karya sholawat Masyisiyah. Biasanya orang yang tahu sholawat Masyisiyah ya pengarangnya, gurunya Syekh Abu Hasan Syadzili. Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari, beliau menceritakan anna syakhsan minal fuqaha dakhala ala sayyidi Syekh Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu. Ada salah seorang dari ulama yang alim fikih, seorang fakih ini masuk ke majelis ilmunya atau ke pondok pesantrennya Syekh Abu Abbas Al-Mursi, wa huwa yudarrisul ilma fi Iskandariyah, yang pada saat itu Syekh Abu Abbas Al-Mursi sedang asik menerangkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada
santri-santrinya yang ada di kota Iskandaria atau Alexandria, Mesir, negara Mesir. Fasara yuzahimu fit takrir. Orang yang baru datang ini, orang yang alim fikih ini, yang baru datang ini berdesakan, ini nyelat-nyelat ya, menyakiti orang-orang yang hadir terlebih dahulu sehingga mengganggu suasana pengajian. Fa'azama alaihi syekh. Akhirnya si Syekh Abu Abbas Al-Mursi bermaksud atau ya tersinggung kepada orang yang baru datang, faqarrara, dan beliau tetap terus menerangkan ilmu, nak menghiraukan orang itu. Faro'a nafsahu ala syekh. Lalu orang tersebut setelah nyelat orang-orang yang hadir terlebih dahulu, tiba-tiba baru datang nyelonong masuk ganggu-ganggu yang hadir terlebih dahulu, langsung duduk di depan Syekh Abu Abbas Al-Mursi, langsung pingin lihat langsung, padahal dia datangnya terakhir. Akhirnya faqala lahu Syekh, si Syekh Abu Abbas Al-Mursi kemudian bilang kepada murid yang baru datang ini, yang tidak punya adab, yang tidak punya etika ini, ukhrud ya mamkut, keluarlah, pergi wahai orang yang terkutuk, wahai orang yang dibenci, karena menyakiti orang-orang yang lain, dilangkai, diinjak kakinya dan seterusnya. Akhirnya karena si guru pengajar ini ngusir, ya mamkut, wahai orang yang dibenci, wahai orang yang dimurkai. Fa akhrajuhu, akhirnya semua santri yang hadir di situ mengeluarkan orang tersebut, ngusir orang itu keluar dari majelisnya Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Ternyata ini Ibnu Athaillah Sakandari pada saat itu yang cerita ini, Ibnu Athaillah Sakandari menyaksikan sendiri karena beliau termasuk peserta atau murid yang ikut ngaji kepada Abu Abbas Al-Mursi. Baru datang kayak Mas Ulin, Mas Junaid itu tiba-tiba nyelonong masuk ke sini. Lalu sama si Abu Abbas Al-Mursi ditunjuk, ukhruja, keluarlah kalian berdua. Diusir karena menyakiti yang datangnya lebih dahulu. Nggak permisi, nggak apa, langsung masuk, langsung pingin di depan guru yang ngajar, sehingga yang datangnya lebih dahulu ini merasa tersakiti. Akhirnya si guru, si Abu Abbas Al-Mursi, guru daripada pengarang kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari itu marah besar, hanya diusir orang, pergi kamu ya mamkut. Akhirnya semua santri mengusir orang itu, suruh pulang. Fasuliba jami'u ma kana lahu minal Qur'an wal ilmi. Ternyata yang diusir bukan hanya orangnya, semua ilmu, semua hafalan Quran, semua ilmu yang dia kuasai di dalam hati lenyap semua, terusir juga dari hatinya. Karena si Abu Abbas Al-Mursi ini terkenal wali besar pada saat itu, wali kutub. Kalau saya ngomong kayak gitu mungkin tidak hilang, orangnya saja yang terusir. Karena beliau si Abu Abbas Al-Mursi terkenal wali kutub, kutubuz zaman pada saat itu, kutubnya itu beliau, kutbul aktab. Kalau gurunya Qutbul Ghaus, si Abu Hasan As-Sadili itu gurunya, pendiri Thorekoh Sadiliyah. Jadi yang diusir bukan hanya orangnya, tapi semua ilmu yang ada di dalam hatinya berupa ilmu Quran dan semua ilmu pengetahuan yang orang itu kuasai lenyap dari hatinya. Akhirnya setelah diusir, wasara da'iron fi azziqatil Madinah, dia muter-muter bingung keliling di ganggang Madinah, di ganggang kota tersebut, kota Iskandaria, tidak ketemu arah tujuannya. Kullu man ra'ahu yamkutu, semua orang yang ketemu orang tersebut pasti membencinya, gara-gara kualat wali lah. Makanya ada hadis qudsi, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, barang siapa yang menyakiti kekasihku maka aku umumkan peperangan untuknya. Maksudnya ini seperti inilah yang dimaksud, aku umumkan peperangan untuknya seperti ini. Akhirnya kualat, semua ilmunya lenyap. Fadalluhu ala sayyidi Yakut al-Arsh. Akhirnya karena orang ini sudah tidak alim lagi, semua ilmunya itu hilang, beliau ini
sowan kepada ulama besar yang bernama Sayyidi Yaqut Al-Arsy. Semuanya menyarankan datang ke Sayyidi Yaqut Al-Arsy radhiyallahu anhu. Hanya orang ini curhat, saya sejak diusir sama Syekh Abu Abbas Al-Mursi, terus ilmu saya lenyap semua. Saya minta tolong jenengan, minta doa, tolong jenengan temani saya untuk sowan minta maaf kepada Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Fasyafa'a fi, akhirnya Sayyidi Yaqut Al-Arsy menolong orang tersebut, diantarkan ke rumah Sayyidi Syekh Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Wahai Syekh Abu Abbas Al-Mursi, katanya Sayyidi Yaqut Al-Arsy, saya minta tolong, orang ini kasihan, orang ini alim, ini guru ngaji, guru agama, muridnya banyak, terus ilmunya semuanya tidak ada, lenyap dari hatinya, kasihani dia, tolong doakan lagi biar ilmunya balik lagi. Akhirnya si Abu Abbas Al-Mursi menjawab, faqala qad radadna alaihi al-Fatihah wal muawwidzatain liyusalliya bihima. Ya sudah, saya kembalikan Fatihah sama surat Al-Falaq An-Nas saja, karena dibutuhkan ketika sholat. Ini sampai Fatihah pun tidak hafal. Akhirnya semua ilmu tidak dikembalikan, tapi yang dikembalikan cuma 3 surat. Hafalan Fatihah, Al-Falaq sama An-Nas saja, karena biar dipakai sholat katanya. Kalau tidak ada sama sekali rukunnya sholat, tidak baca Fatihah, tidak sah nanti. Hanya cuma Fatihah, Al-Falaq, An-Nas saja yang dikembalikan. Wa kana qad hafizul Qur'an wa thamaniyata asyara kitaban fil ilmi. Padahal sebelum ilmunya hilang, beliau ini orang yang terusir tadi itu, beliau hafal Quran dan hafal 18 kitab yang menerangkan tentang ilmu. Hilang semua, tinggal Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Walam yazal masluban ila an mata, dan ilmunya terus menerus lenyap sirna dari hatinya sampai dia meninggal dunia. Ini rahasianya. Syekh Abu Abbas Al-Mursi itu luar biasa. Semua orang yang torekohnya Abu Abbas Al-Mursi pasti torekoh Sadiliyah. Makanya orang yang ngamalkan hikam itu berarti ngamalkan torekoh Sadiliyah. Murid kesayangan Syekh Abu Hasan Ali As-Sadili itu Abu Abbas Al-Mursi. Murid kesayangan Abu Abbas Al-Mursi itu Ibnu Athaillah As-Sakandari atau Syekh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari. Ini semuanya orang Mesir. Makamnya ada di Qorofah. Jadi Qorofah di Mesir itu permakaman umum, tapi makamnya ulama-ulama besar, termasuk Syekh Syarafuddin An-Nawawi, Imam Rafi'i, termasuk Abu Abbas Al-Mursi, Ibnu Athaillah As-Sakandari, termasuk Abu Yahya Zakaria Al-Ansori, pengarang fikih terkenal itu. Banyak makamnya ulama-ulama besar pengarang kitab, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, semuanya makamnya di situ, di permakaman Qorofah. Makanya saya setiap ziarah itu, meskipun tidak saya sebutkan satu persatu namanya, hanya segelintir, kayak Syekh Muhammad Dinun Al-Misri saya sebutkan, Syekh Abu Bakar Asy-Syibli saya sebutkan. Itu dikumpulkan satu makam, yaitu namanya makam Qorofah. Jami Ahlil Qorofah itu berarti yang saya maksud semua ulama yang dimakamkan di Qorofah. Jami Ahli Baqi'il Gharqad, semua sahabat yang dimakamkan di Al-Baqi, seperti itu. Kalau disebutkan semuanya mungkin ya lebih lama tawasulnya daripada ziarahnya. Makanya itu segelintir saja, yang diambil yang pokok-pokok saja, yang besar-besar karomanya kelihatan. Ini intinya gitu. Ini dulu ada kisah Kiai Subadar, abahnya Kiai Muhammad Subadar. Itu dulu kan alumni Pondok Pesantren Sidogiri di era Yai Nawawi bin Nur Hasan. Juga gitu, Yai Nawawi sepuh itu kalau ngajar tidak pernah diterangkan, hanya dibaca lafadz Arabnya dan dimaknai Jawa. Terus suatu saat karena Kiai Subadar ini sudah alim sebelum mondok, kan kelenteng batin dalam hati, ya ini kok tidak pernah diterangkan. Saya padahal ingin mendengarkan keterangan dari beliau.
Besoknya langsung beliau ngajar al-falak, ilmu falak sama ilmu faraid. Ya Subadar suruh maju, almarhumah ya Subadar suruh maju, suruh nerangkan faraid nggak bisa. Dari situ kemudian beliau minta maaf kepada Nawawi bin Nur Hasan. Makanya sealim apapun diri kita tidak boleh suladab kepada seorang syekh, apalagi syekhnya itu wali besar. Takut ilmunya hilang. Ketika tidak tahu nerangkan baru sadar ternyata ya ini tahu kemarin saya batin kiai ini antara tidak tahu nerangkan apa nganggap semua muridnya ini alim kan. Tapi kenyataannya semua santrinya Yai Nawawi bin Nur Hasan ini jadi yai besar. Bahkan di era Syekh Nawawi bin Nur Hasan itu santri itu dilarang mutolaah, dilarang belajar. Karena kalau sudah asik kepada ilmu itu lupa sholat, lupa tidur. Hanya ketika ingat, ketika sadar semua sholatnya dikodoi gara-gara asik lezat dengan ilmu. Ya gitu. Dulu pernah dilarang mutolaah karena dulu kan tidak ada speaker, tidak ada sound system, jadi tidak ada suara bisingan. Kalau sudah baca kitab di dalam kamar asik, akhir dari lezatnya ilmu yang kayak makan nasi. Sama seperti cerita Syekh Nawawi Banten, disuguhi ketika nulis kitab dikasih roti sama ibunya, nak makan, takut kalau lapar makan ya, dikasih susu dia sampai 1 bulan tidak dimakan. Baru sadar ketika nasinya basi, susunya sudah basi. Ternyata sudah dapat 1 bulan tidak keluar dari kamar nulis kitab, nulis ilmu. Ada di sini orangnya tapi masih hidup, nah saya sebutkan juga pernah mengalami seperti itu. Orang kalau sudah lezat kepada ilmu kadang ya tahu. Banyak orang yang alim itu ketika lagi galau, lagi sumpek itu baca kitab atau ngajar kitab, biasanya sumpeknya hilang. Atau ketika lagi sakit nerangkan ilmu, ngajar ilmu, biasanya sakitnya sembuh sendiri, terobati oleh ilmu. Macam-macam. Nanti di belakang itu ada keterangan model-model guru. Ada guru futuh, ada guru riyadhah, ada guru ilmu, macamnya guru. Ini contohnya orang yang lengkap itu siapa? Abbas Al-Mursi. Itu hanya segelintir cerita beliau. Banyak di kitab Jami' Karomatil Aulia ini. Itu kalau cerita si Abu Abbas Al-Mursi kejauhan. Cerita muridnya saja itu sudah punya karomah tersendiri. Ibnu Athaillah Sakandari diceritakan, murid daripada Syekh Abu Abbas Al-Mursi dan Syekh Taqiyuddin As-Subki. Jadi kalau fikih Ibnu Athaillah Sakandari berguru kepada Syekh Taqiyuddin As-Subki. Kalau ilmu tasawuf, ilmu tauhid ngaji kepada Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Syekh Ahmad bin Muhammad bin Athaillah Sakandari nama lengkapnya sampean tulis. Kalau di kitab yang sampean pelajari langsung julukannya Tajuddin, mahkota agama. Biasanya orang yang dijuluki Tajuddin pasti namanya Ahmad. Pasti namanya Ahmad. Kalau julukannya Taqiyuddin pasti namanya Muhammad. Ahmad Tajuddin As-Subki, Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Sakandari. Nama lengkapnya itu Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Sakandari. Tapi terkenalnya disebut julukannya disebut Tajuddin, mahkota agama. Panggilannya Ibnu Athaillah, maksud nama mbahnya. Ibnu Athaillah Sakandari ini diceritakan ada seorang ulama besar yang bernama Imam Kamal bin Himam. Imam Kamal bin Himam ziarah ke makam Ibnu Athaillah Sakandari yang berada di Qorofa sana. Ketika Imam Kamal bin Himam ini ziarah, ketepatan baca surat Hud, mungkin hari Jumat. Dan surat Hud itu surat yang sunat dibaca ketika hari Jumat. Bukan hanya surat Kahfi. Kalau di kitab I'anatul Thalibin, di antara surat yang sunat dibaca di hari Jumat atau malam Jumat itu surat Kahfi, surat Sajadah, surat Ad-Dukhan, surat Hud,
dan surat Ali Imran. Surat Hud ini juz 13. Namanya ziarah ke makam wali biasanya kan malam Jumat, hari Jumat. Syekh Kamal bin Himam ini ketika ziarah ke makam Ibnu Athaillah Sakandari membaca surat Hud. Sesampainya di ayat faminhum syaqiyun wa sa'idun, di antara manusia itu ada yang syaqiyun, orang yang celaka masuk neraka, wa sa'idun, dan orang yang beruntung masuk surga. Pada saat baca ayat itu, Syekh Kamal baca ayat itu, fa'ajabahu minal qabri bisautin alin. Lalu ada jawaban dari kuburan dengan suara lantang dan semua orang mendengar suara itu. Ibnu Athaillah Sakandari menjawab dari alam barzahnya, dari kuburannya, dengan jawaban, ya Kamal, laisa fina syaqiyun, tidak ada satupun orang yang ziarah ke makamku orang yang celaka. Semua orang yang ziarah ke sini pasti sa'id, orang yang beruntung. Langsung gitu. Fa'uso bi ayyudfana hunaka. Akhirnya Syekh Kamal bin Himam ini berwasiat kepada keluarganya, kalau saya mati tolong makamkan di pinggir Ibnu Athaillah Sakandari. Itulah, pingin dapat syafaatnya. Ya, kayak cerita Ratu Ayubira ketika menolong Mbah Selaga dikejar Belanda, beliau lagi jahit pakaian. Ratu Ayubira masih keturunan Sunan Bonang bin Sunan Ampel, ibunda Mbah Surga Surgi ya. Ayubira ini menjahit pakaian, Mbah Selaga sembunyi di pakaian yang dijahit. Belanda nyari, nggak ada. Terus Mbah Selaga merasa hutang budi, Ki Hasan Sanusi kemudian minta, kira-kira jenengan mau minta apa? Saya hutang budi kepada jenengan. Sudah gini aja wis. Saya pinginnya besok kalau saya mati berada di sandingmu, tidak jauh dari makammu. Mbah Selaga kan, Mbah Selaga terkenal wali besar. Kayak gitu. Kan kalau dimakamkan di makam atau pinggirnya wali yang sering diziarahi kan kecipratan juga kan itu. Nah, contohnya kayak gini lah. Syekh Kamal ini wasiat seperti itu kepada keluarganya. Ada lagi cerita seorang muridnya Ibnu Athaillah Sakandari ini melakukan haji. Faro asy fil mataf wa khalfal maqam wa fil mas'a wa fi Arafah. Murid yang haji ini melihat gurunya yaitu Ibnu Athaillah Sakandari di tempat tawaf, di makam Ibrahim, dan di tempat sa'i baina Safa wal Marwah, dan kelihatan juga di tanah Arafah pas tanggal 9 Dzulhijjah, ikut wukuf di tanah Arafah. Falamma roja'a, sepulang murid ini dari haji ke kampungnya, sa'ala anis syekh, beliau menanyakan tentang gurunya. Yang jelas tanya kepada keluarganya atau santrinya. Hal kharaja minal balad fi ghaibati fil hajj, apakah beliau pergi haji? Ibnu Athaillah Sakandari apakah haji di tahun ini? Qalu, semua santri jawab dan semua keluarga jawab, lah enggak, beliau ngajar ini tetap di pondoknya, di rumahnya. Beliau enggak haji nih. Fadakhala ilaihi wa sallama alaihi. Akhirnya si murid ini merasa enggak puas, sowan kepada gurunya dan uluk salam. Sebelum berbicara langsung ditanyai sama Ibnu Athaillah Sakandari, karena beliau ngerti muridnya pasti tanya itu. Man ra'aita fi sufratika hadhihi minar rijal. Siapa yang kamu lihat pada saat kamu haji? Ketemu siapa kamu? Qala ya sayyidi ra'aituka, aku melihatmu di sana di Mekah. Pada sama lalu Ibnu Athaillah Sakandari tersenyum. Waqala, lalu beliau menjawab, ar-rajulul kabir yamla'ul kaun. Pria yang besar, pria yang agung, pria yang terhormat itu memenuhi alam semesta, keliling kemana saja pasti bisa, meskipun orangnya ngajar di dalam. Ini tidak jarang cerita-cerita wali kayak Syekh Hasani Nawawi gitu kiri ini mengalami kejadian yang sama. Murid-murid yang haji atau umroh ketemu beliau di sana. Syekh Nur Hasan bin Nawawi kakaknya Yasani juga gitu. Kalau yang muridnya Yasani itu
dititipi surban suruh kasihkan ke Bunyai. Sesampai di dalam Kiai ada di rumah. Katanya siapa Kiai ada di sini. Saya mau ndak sido kiri itu nututi Kiai Hasani. Tapi ndak pernah lihat Kiai Hasani sholat Jumat di masjid. Kayak gitu. Demikian pula Kiai Nur Hasan abahnya Kiai Fuad itu setiap Jumatan di Masjidil Haram. Suatu saat 2 Jumat absen, hanya teman-temannya yang biasanya sholat Jumat satu shop bersama beliau di Masjidil Haram itu bertanya-tanya, kok sudah ndak pernah sholat Jumat di sini lagi. Akhirnya berkunjung ke Indonesia. Sesampai di Indonesia ternyata beliau sudah meninggal dapat 2 Jumat. Jangankan santrinya, istrinya, anaknya tidak ada yang tahu kalau Kiai Nur Hasan, Kiai Hasani setiap Jumat sholat di Masjidil Haram. Ada lagi kisah Syekh Hasan Al-Basri. Ini lebih parah lagi. Syekh Hasan Al-Basri ini setiap sholat fardu selalu sholat di Masjidil Haram. Padahal beliau orang Basra, Irak, negara Irak. Tapi setiap sholat fardu tidak pernah absen sholat fardunya di Masjidil Haram. Ini disaksikan oleh beberapa santrinya. Tapi beliau tetap normal ngajar di pondoknya. Dan untuk ngimami, beliau tidak pernah ngimami di pondoknya. Memang dipasarkan ke santri senior atau anaknya. Selalu istiqomah bertahun-tahun, 40 tahun lebih. Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri ini pernah melamar Robi'ah Adawiyah. Robi'ah Adawiyah itu dilamar, kan beliau janda, dilamar ingin dinikahi tapi ada syaratnya. Kalau memang Syekh Hasan Al-Basri bisa menjawab pertanyaanku, maka aku mau jadi istrinya Hasan Al-Basri, Syekh Hasan Al-Basri. Robi'ah Adawiyah itu padahal ya wali juga, wali perempuan. Pernah rumahnya Robi'ah Adawiyah itu kemalingan. Maling yang bawa hartanya Robi'ah ini setiap mau keluar rumah tidak ketemu pintunya, buntu. Ketika bawa barang-barangnya ditaruh baru kelihatan pintu. Barangnya diambil mau dibawa, jadi tembok semua, tidak ada pintunya. Akhirnya ada hatif, ada suara yang tidak berorang kepada maling ini. Ketika Robi'ah tidur, idza namat Robi'ah lam habibuhu la ta'khudhu sinatun wala naum. Maka kekasih Robi'ah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, yaitu Allah. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Tidak terima kekasihnya didolim. Akhirnya tobat maling ini, tidak jadi mencuri. Akhirnya tobat menangis. Dari cerita kayak gitu. Robi'ah Adawiyah pernah dilamar oleh Syekh Hasan Al-Basri. Syaratnya, tolong jawab, kalau bisa jawab pertanyaan saya mau jadi istrinya. Pertanyaan pertama, kapan aku ditakdir meninggal dunia? Pertanyaan kedua, itu pakai surat ini. Pertanyaan kedua, ketika aku mati, bisakah aku menjawab pertanyaan mungkar nakir di alam kubur? Terus, apakah aku tidak disiksa di alam kubur? Ketika aku bangkit dari alam kubur, ditimbang, dihisab, timbangan amalku lebih berat mana yang baik dengan yang buruk? Terus terakhir pertanyaanku, aku masuk surga apa masuk neraka? Itu suruh jawab. Kalau Syekh Hasan Al-Basri bisa menjawab, mau jadi istrinya. Katanya Syekh Hasan Al-Basri setelah baca suratnya Robi'ah, waduh, geleng-geleng enggak jawab. Padahal sama-sama walinya. Itu semasa Syekh Sufyan As-Sawri ini semasa dengan Robi'ah, dengan Syekh Hasan Al-Basri. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Sufyan As-Sawri, Imam Sufyan Ibnu Uyainah, dan seterusnya. Itu dimakamkan di Qorofah. Kalau Syekh Hasan Al-Basri ya di Basra, Irak sana. Ya, mungkin cukup ya. Tapi Ibnu Athaillah Sakandari ini wafat di Mesir tahun 709. Dimakamkan di Qorofah, di pemakaman umum yang bernama Qorofah. Makanya kita kalau ziarah, kalau kita tidak bisa ziarah ke Mesir ya paling tidak itu di-Fatihai setiap ziarah ke makam siapa saja. Fatihilah jami ahlil Qorofah,
karena banyak ulama besar sana. Jami Ahlil Qorofah gitu. Si Abu Abbas Al-Mirsi ini wafatnya tahun 600 Hijriah. Kalau gurunya 686 Hijriah. Kalau muridnya Ibnu Athaillah Sakandari tahun 709 Hijriah. Oh ya, ini terakhir wis saya tutup. Ini ada, kalau karomahnya Abu Abbas Al-Mursi tadi cuma disebutkan satu. Di antaranya lagi ada wanita yang susah melahirkan anak dan bahkan hampir mati, ngeden itu hampir mati. Wa suruh alam ra'atin alwilada wa asyrafat alal maut. Fa wada'a ala batniha tafiyatu syekh fa wada'at halan. Ada wanita yang mau melahirkan anak sampai hampir mati, tidak bisa lahir, susah ya. Akhirnya perutnya wanita itu dikasih tofia. Tofia itu kopiah. Songkoknya Abu Abbas Al-Mursi di perutnya, langsung bisa melahirkan seketika. Itu di antara karomahnya. Dan ada lagi, wala bisa insanun bihikatun fadhabat liwaktiha. Setiap orang kena penyakit gatal-gatal, korengan, itu memakai dikasih dikasih tofianya Abu Abbas Al-Mursi, langsung sembuh seketika gatal-gatal. Ini murid sama guru sama-sama orang hebatnya. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh anak cucu kita, seluruh keluarga kita mendapatkan barokah, mendapatkan ilmu, mendapatkan nafahat, rahmat yang Allah titipkan di wali-wali yang namanya kita bahas tadi, sehingga kita dan seluruh anak kita, seluruh cucu kita, seluruh istri kita, keluarga kita, sahabat kita menjadi kekasih Allah, menjadi hamba yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wasalafus sholih bijai Nabil Mustafa wal Mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilm razaqani wa khairin minni wa ila quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.